Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama ana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil hasad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada hari Jumat ini adalah Jumat terakhir kita di bulan Dzulhijjah. Jadi sebentar lagi, kurang lebih 4 hari lagi, kita akan memasuki tahun baru Hijriah 1443 Hijriah. Oleh karena itu, khatib pada kesempatan ini ingin menyampaikan kepada jamaah sekalian hal yang berhubungan dengan hijrah, baik itu keutamaannya maupun juga hikmah. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ada 2 pengertian hijrah. Yang pertama, hijrah disebut secara makaniah, yakni peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dengan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Dan peristiwa tersebut dengan perjalanan yang cukup panjang, kurang lebih jarak antara Mekah dan Madinah itu kurang lebih ada 500 km. Dan saat itu belum ada kendaraan seperti sekarang ini, menggunakan kendaraan unta dan lain sebagainya. Namun sekalipun itu berat, para sahabat Rasulullah SAW siap untuk melaksanakan hijrah tersebut. Dan jangan dibayangkan oleh kita bahwa hijrah itu adalah segerombolan orang. Misalnya ada 100 orang langsung pindah, 100 orang pindah, tidak begitu. Rasulullah SAW mengatur strategi, hanya 2 rumah, 3 rumah berangkat. Seperti itu dia lakukan secara terus-menerus. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dan ternyata hijrah ini merupakan ujian keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Al-Anfal ayat 74 yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan, mereka itulah orang-orang yang benar beriman dan memperoleh ampunan dan rizki yang sangat mulia. Yang kedua, hijrah itu adalah secara ma'nawiyah. Hijrah secara ma'nawiyah ini yakni perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sesungguhnya perintah ini sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berhijrah Rasul secara makani. Dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Mudaththir ayat keempat dan kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasiyabaka fatahhir warujja fahjur." Dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan itulah hijrah secara makna. Kesalahan diri kita, kebersihan kita, kesiapan ruhiyah kita, kekuatan moral kita, itulah menjadi fondasi utama hijrah secara maknawiyah.
Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "La hijrata ba'dal fath, walakin jihadun wa niyyah." Tidak ada hijrah setelah futuh Mekah, yang ada adalah jihad dan niat. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, kata Rasul, orang-orang yang berhijrah adalah orang yang senantiasa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah hijrah. Oleh karena itu, berdasarkan dua hadis ini, jamaah rahimakumullah, jadi orang-orang yang senantiasa meninggalkan perbuatan yang haram, meninggalkan perbuatan maksiat, dan selalu melaksanakan niat yang baik, serta selalu bersungguh-sungguh atau berjihad dalam menjalankan ajaran Allah, itulah jihad secara ma'nawiyah. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimahullah, mari kita lihat sejauh mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan esensi atau pentingnya hijrah. Dalam Al-Quran Al-Karim surat Al-Baqarah ayat 218, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita motivasi tentang hijrah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu pula kalau kita lihat dari Al-Quran Al-Karim surat At-Taubah ayat ke-20. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dengan harta yang mereka miliki, dengan diri mereka, mereka lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimahullah, dari dua ayat tersebut dan tiga ayat dengan yang pertama, maka ini mengambil pelajaran kepada kita bahwa hijrah itu harus dilakukan oleh kita atas dasar niat yang ikhlas, dengan dasar iman kepada Allah, dan juga hanya tujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik hijrah secara makaniah maupun hijrah secara maknawi. Yang kedua, orang-orang yang berhijrah dengan tujuan mendapatkan ridha Allah, dan juga dia ingin mendapatkan ampunan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ampunan, keberkahan, kemenangan, serta memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita bisa melihat orang yang hijrah, Allah fasilitas dengan harta mereka, Allah fasilitas dengan dirinya, maka itu pun akan menjadi fasilitas kita untuk bisa berhijrah di jalan Allah. Jadi orang yang bisa berinfak, orang yang bisa bersedekah, orang yang bisa memberikan hartanya fisabilillah, itu merupakan sarana untuk dia berhijrah di jalan Allah. Dari beberapa ayat ada tiga kata kunci yang sangat luar biasa. Yang pertama, Allah selalu menyebut kata amanu. Yang kedua wahajaru. Yang ketiga adalah wajah. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, amanu adalah keyakinan, hajaru
iman tidak ada, perubahan kehidupan tidak ada, apalagi kesembuhan tidak ada, maka dia akan menjadi orang yang celaka dalam kehidupan. Masyaallah muslimin sedang Jumat rahimahullah. Lalu yang terakhir apa sesungguhnya keutamaan hijrah itu? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hijrah adalah jalan untuk meraih derajat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah ini merupakan jalan untuk meraih kemenangan nanti di akhirat. Yang kedua, bahwa hijrah ini memiliki hikmah sebagai jalan untuk meraih kelapangan tempat yang diridhoi oleh Allah, dan juga untuk mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim surat An-Nisa ayat ke-100. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya dia mendapati di muka bumi tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang ketiga, jangan lupa bahwa hijrah adalah bukti nyata keimanan seseorang yang benar dan jaminan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang oleh Allah sebutkan dalam Al-Anfal ayat ke-74. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina aw nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratuh wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah berjalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman, dan mereka memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang banyak. Hadirin sedang jemaah Allah, ayat ini menyatakan bahwa ketika hijrahnya para sahabat Rasul dari Mekah ke Madinah yang disebut dengan orang-orang Al-Muhajirin, disambut dengan orang-orang yang disebut dengan sahabat Ansor, ini terjadi ukhuwah yang sangat luar biasa dalam ajaran Islam, dan sampai sekarang adalah ukhuwah terbaik dalam ajaran Islam, ukhuwah yang tidak bisa dilupakan, yakni ketika sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin bersatu, mereka meningkatkan persaudaraan keislaman. Orang yang datang dari Mekah, sahabat Muhajirin tidak punya apa-apa, oleh sahabat Ansor diberikan. Bahkan orang-orang yang datang tidak punya tempat tinggal, lalu rumahnya dipenggal, kemudian sebagian untuk orang Al-Muhajirin, sebagian untuk dirinya orang Ansor. Rezeki yang mereka miliki, misalnya ada 2 juta, diberikan 1 juta buat orang Al-Muhajirin dan 1 juta lagi untuk dirinya. Subhanallah, inilah persaudaraan yang sangat indah, ukhuwah yang sangat indah. Kemudian yang berikutnya, ja'amalkumullah, bahwa hijrah ini adalah bukti solidaritas Islam, bukti ukhuwah Islam, bukti dia termasuk golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Al-Qur'an Karim surat Al-Anfal ayat ke-75, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu min ba'di hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum." Orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian dia berhijrah serta berjihad bersamamu, maka itu orang-orang termasuk golongan itu, artinya golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah Allah, tidak ada alasan bagi kita. Mari kita jadikan hijrah sebagai momentum kita untuk apa? An-niyatul birra wat taqwa, untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan dan kebaikan-kebaikan kita. Yang kedua,
Jadikan hijrah oleh kita menjadi tanmiyatul ilmi wa zikri, untuk meraih ilmu dan zikir kita kepada Allah. Di sini ada catatan. Jadi ilmu yang bisa mengantarkan kita zikrullah, bukan ilmu yang mencelakakan kepada kita. Karena banyak orang yang berilmu, tapi ilmunya tidak bisa mengantarkan dirinya untuk selalu zikrullah. Kemudian yang ketiga adalah hijrah merupakan momentum tanmiyatul khuluq, yakni adalah peningkatan akhlak kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingat akhlak indah bagi kita. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-mu'fiqina wal-mustaghfirina bil ashar. As-sabirin, jadilah kayak orang-orang yang sabar, apalagi menghadapi pandemi ini. Harus sabar kita. Was-sadiqin, jadilah orang-orang yang jujur. Hijrah mengajarkan kita jujur. Wal-qanitin, jadilah orang yang disiplin, orang yang taat pada perintah Allah. Wal-munfiqin, jadilah orang-orang yang gemar berinfak, gemar bersedekah, punya kepedulian. Wal mustaghfirin, dan orang-orang yang selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hijrah. Masyaallah muslimin sedang rahimahullah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah dengan sisa umur kita menjadi orang-orang yang bisa berhijrah, kita yang lebih baik sampai kita dicabut nyawa oleh Allah, sehingga akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min syarri kulli ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bi ibadika shalihun wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka minhu ibadika shalihun. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar.